Ya. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti lagu tadi, kita sudah dikuatkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan, kita harus terus semangat melayani Tuhan, menjalani hidup. Jadi kita selalu bersyukur, saudara. Saudara yang terkasih, pada tanggal 2 Mei yang lalu, saya mengalami kedukaan, saudara, karena mendapat kabar bahwa tulang saya meninggal mendadak di Pahai. Pahai itu ada di Sumatera Utara, 2 jam dari Tarutung, 6 jam dari Medan. Jadi saudara, mendengar kabar tulang meninggal, tulang adalah paman dalam bahasa Indonesia ya, adik atau abang dari mama kita yang laki-laki. Tulang saya meninggal mendadak, saudara. Jadi kami betul-betul kaget. Kami memang sangat sayang dengan tulang ini, maka saya memutuskan untuk berangkat ke Sumatera. Walaupun kondisi harus berhati-hati, harus antigen, harus swab, saya lewati semua dengan pertolongan Tuhan. Saya negatif, puji Tuhan, berangkat negatif, pulang negatif. Saudara yang terkasih, saya akan perlihatkan kondisi dari kampung Pahai, kampung dari mama saya. Mari kita saksikan sama-sama, saudara, supaya kita bisa melihat indahnya alam ciptaan Tuhan. Nah, saudara, ini saya tunjukkan bagaimana medan yang kita lalui menuju pemakaman paman saya, melewati jalan yang terjal, jalan setapak, kiri kanan adalah hutan, saudara. Ini alam yang masih asli di kampung kami, di Pahai. Nah, ini saya yang berjalan. Nah, itu yang baju hitam adalah mama saya. Usianya 76 tahun, saudara, mama saya. Masih kuat berjalan seperti itu. Yang di depan adik saya. Nah, ini saya shoot. Nah, kondisi alam di sana, saudara. Nah, sebelah kiri itu adalah jurang. Jadi kalau kita salah injek, kita bisa jatuh berguling-guling. Maka kita harus konsentrasi penuh, ikuti jalan setapak itu. Saya pegang kamera, jadi saya harus hati-hati. Nanti berkali-kali adik saya ingatkan saya supaya hati-hati, saudara. Nah, yang saya kagum adalah luar biasa penduduk itu mengangkat peti tulang saya, mengangkat peti mati dengan kondisi jalan begini. Mereka bisa seimbang, bekerja sama dengan baik. Dan mereka sudah di depan kami ya, saudara. Karena mereka duluan jalan. Kami berjalan kaki menuju pemakaman. Nah, saudara, inilah kondisi di Pahai. Jadi setiap hari sepertinya penduduk harus lewat jalan ini menuju sawah. Nanti di ujung adalah sawah. Mari kita saksikan sama-sama, saudara. Sambil seolah-olah kita di Pahai sekarang ya. Wow, luar biasa. Tuh. Nih, saudara. Tuh. Nah, ini masih ada tanjakan lagi seperti ini. Saya harus hati-hati naiknya, saudara. Tuh, saya tuh pegangan sebetulnya. Saya naik, mereka juga yang mengangkat peti itu juga melewati ini. Tuh, saya hampir jatuh di sini, tapi saya menikmati sekali perjalanan ini, saudara, menuju ke pemakaman paman saya. Tradisi di sana adalah yang meninggal itu boleh dimakamkan di pinggir sawah, begitu. Itu tradisi mereka, jadi kita harus ikuti aja adat di sana. Nah, ini kiri ini adalah jurang, tuh. Jadi saya harus berhati-hati, saudara. Maaf ya kalau agak
agak panjang kesaksian supaya kita jangan ngantuk ya, biar nggak bosan sekali-kali lihat yang hijau-hijau begini, saudara. Kalau saya ngomong-ngomong terus nanti bosan, saudara. Lihat tuh, pohonnya tinggi-tinggi, dan ini sangat betul-betul hutan murni. Hutan, betul-betul hutan. Indonesia, Pahae. Dan saudara ketahui, paman saya ke Pahae untuk mengurus pembebasan tanah. Di bawah tanah kami ini ada panas bumi, saudara. Jadi Pak Jokowi lagi membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Pahae. Boleh cek di Google, dikerjakan oleh PT Sol. Nah, ini saudara, saya akan tayangkan lagi di ujung, agak terputus. Nah, nanti sampai di ujung itu adalah sawah. Sebentar ya, saya coba. Nah, boleh kita lihat di sini. Saudara, nah, ini mama saya. Nah, inilah ujungnya ada ladang sawah. menguning, padi. Nah, ini adalah Padi, keluarga saudara. kami, saudara. Saya sangat bangga. Wah, ini Ternyata sendalnya mama cepet saya lagi punya nih, Pak. sawah. Warna hijau. Jadi saya harus bolak-balik ke Pahae nih, Oh, membantu ntar dia mama inget gak saya itu sendalnya? untuk panen, ya. Nah, itu pendeta yang di depan saya itu pendeta. ini padi udah mulai itu ya? Udah mulai kering, Mak, airnya. Kalau berdoa, ini adalah amat pendeta ini. Ya. Nah, ini dia, ini pendeta yang pegang buku ini pendeta. Itu Pak pendeta Nah, kita ini mama saya yang sangat ini luar adik biasa. saya. Mama saya, Jadi ingat berdoa. nah ini saya shoot kondisi alamnya, saudara, Iya, luar biasa ya. Langit cerah. Saya bersyukur, air mata saya jadi nggak menetes melihat alam ini, saudara. Tadinya saya nangis aja. Tuhan menghibur saya dengan indahnya alam. Jadi mau lumar jam ini. Nah, ini mama saya. Oh, Tambahin ahane on. Nah, ini Pahae, saudara. Jadi Oh, ternyata hati-hati, Mak. Tuhan bisa Mama buka menghibur sendal aja deh, kita Mak. dengan cara kayaknya sendal Mama sederhana, oke, dengan ogelek. kenampakan alam ciptaannya. Hati-hati, Mak. Hati-hati, Mak. Aduh, kiri ini Nah, lubang nanti loh. paman saya dimakamkan di ujung sini nih. Kita akan turun lagi ke bawah. Jadi kami agak jauh berjalan ini. akan seimbangkan. Nah, sepanjang jalan, saudara, saya berucap syukur. Ucap syukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Hati saya hanya terarah kepada Yang aku Tuhan, heran, sehingga duka yang angkat itu tandu menjadi itu, hilang, kok saudara. bisa? Nah, inilah rombongan kami. Sedikit lagi kami akan sampai di tempat pemakaman. Nah, saudara yang terkasih, Jangan-jangan mereka punya jalan khusus loh, sehari Mak. setelah paman saya dimakamkan, saya mulai mencari jiwa di sana. Terutama adalah Oh, di saya situ, mencari jauh sekali. anak-anak. Lagi jalan Ya. antri. Nah, ini dia. Lagi antri Mulai sebentar. di pemakamannya Ya, di sini, antri saudara. dulu, saudara. Di sini. Nama surusur maho. Tayangannya sampai di sini, saudara. Kita kembali dulu ke laptop. Jadi, saudara, keindahan alam membuat saya terlupakan pada duka ya, saudara. Jadi saya Rusak dah malu sotoy dah. Nah, saudara yang terkasih, saya sempatkan untuk mencari jiwa, terutama anak-anak, dan saya akan tayangkan bagaimana anak-anak itu bisa begitu dekat kepada saya dalam tempo singkat. Itulah kalau kita semangat mencari jiwa, pasti Tuhan akan memberikan kita cara yang pas untuk menjaring jiwa. Nah, ini saya tayangkan, saudara. Kalau saudara sudah sempat lihat YouTube-nya, puji Tuhan, tapi ini akan saya tayangkan. Tunggu biar suaranya kedengeran. Oke. Nah, ini dia, saudara. Mari kita saksikan sama-sama. Ini ya anak-anak saya di Pahae, saudara. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini Miss Diana ada di Pahae, Sumatera Utara. Di sini saya dapat murid-murid yang
sangat cantik orang-orang Pahae. Nah teman-teman, kamu mau lihat Pahae? Dia Pahae. Di depan rumah saya begini, depan rumah paman saya ini, Tuh. Jalan Lintas Sumatera. Nah di sini ada murid-murid saya. Ini dia. Halo, kamu namanya siapa? Cynthia, kamu kelas berapa? Kelas 5. Kamu namanya siapa? Kelas berapa? Kamu namanya siapa? Kelas berapa? Kamu namanya siapa? Maika, Kelas berapa? 4 deh. Kamu namanya siapa? Valen, Kelas berapa? kelas 5. Kamu namanya siapa? Citra, Citra. kelas 2. Nah, coba kalian kumpul semua di situ. Aku mau tanya. Iya, anak-anak, kamu tinggal di mana? Di Pahae. Pahae itu di mana? Sumatera Utara. Jadi nanti kamu akan Miss Diana kirim Alkitab. Ikut anak baca Alkitab. Siapa senang? Oke, nyanyi dulu kita ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Aku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Aku semakin mendalam. Jadi teman-teman, murid-murid saya ini nanti akan saya bagikan Alkitab. Nanti Miss Diana sampai di Jakarta, aku akan kirim mereka Alkitab. Nanti aku kirim ke rumahnya Valen. Nanti Valen akan bagi ke teman-teman. Nanti kalau sampai di foto ya. Oke deh, apakah kamu senang? Kamu senang? Oke deh, kamu bilang dadah ke teman-teman Jakarta. Dadah. Anak-anak, Diana pulang dulu ya. Dadah, sampai berjumpa lagi. I love you. Nanti dikirim Alkitabnya. Nanti dikirim Alkitabnya ya, Emak. Bye-bye. Ya, saudara yang terkasih, hari ini anak-anak itu sudah masuk kelas ABA, anak baca Alkitab. Kemarin kita sudah Zoom dengan mereka. Saya akan kirim mereka Alkitab dan mereka akan membaca Alkitab 1 hari 1 pasal dan harus dicentang. Kalau dia lulus akan saya berikan piala lulus baca Alkitab. Saudara yang terkasih, saya sangat menikmati pelayanan ini. Akan Tuhan kirim lagi saya ke tempat-tempat yang baru untuk menjaring jiwa-jiwa lewat anak-anak. Tolong doakan saya saudara, supaya tetap semangat dan selalu Tuhan kasih kesempatan untuk menjaring jiwa. Jadi saya mau sharingkan di sini, dimanapun kita, kapanpun, marilah kita mencari jiwa.
memenangkan jiwa, baik itu anak-anak, orang tua, siapapun, karena itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi kalau kita melayani Tuhan, menginjili, tidak mesti harus seperti kebanyakan ide atau planning, tapi langsung aja action. Do it now, not tomorrow. Bukan nanti, tapi sekarang. Jadi saudara, saya juga akan saksikan bahwa dimanapun saya mau saya di Grab car, pasti saya ajak bicara tentang keselamatan untuk supir Grab. Supaya dia tahu bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita harus berusaha menjadi saksi Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Ya, saya berharap semua kita di sini dengan talenta masing-masing, kita pasti Tuhan pakai dan perlengkapi untuk menjadi alat kerajaannya, memperluas kerajaan surga di dunia ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah kesaksian saya, saudara. Semoga dapat menginspirasi dan nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam.